Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini semuanya berubah terlalu cepat? Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa hambar. Orang-orang yang dulu dekat, perlahan menjauh. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Tapi dengarlah, tidak ada yang salah. Kamu hanya sedang berada di fase penting. Fase di mana semesta sedang membentuk ulang jiwamu. Rasa kehilangan, sepi, bahkan lelah yang kamu rasakan sekarang bukan tanda akhir, tapi justru awal dari kebangkitan jiwamu. Jadi, sebelum kamu menyerah malam ini, dengarkan pesan ini sampai akhir. Karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Dari semesta, lewat frekuensi jiwa 77. Selamat datang, Sobat Frekuensi Jiwa 77. Jika malam ini kamu mendengarkan ini, percayalah, kamu tidak sedang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semesta menuntunmu ke sini karena jiwamu sedang memanggil sesuatu. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata bahagia. Kamu mungkin sedang diambang kelelahan di antara rasa ingin menyerah dan ingin dimengerti. Kamu merasa kosong padahal kamu sudah berusaha keras. Kamu tersenyum di depan banyak orang, tapi hatimu bergetar pelan. Seakan ada sesuatu yang hilang. Dan disinilah, di frekuensi ini, kamu akhirnya menemukan ruang yang kamu cari. Ruang untuk bernafas kembali, untuk merenung tanpa dihakimi, dan untuk mendengarkan bisikan kecil dari semesta yang selama ini kamu abaikan. Sobat, kamu beruntung berada di frekuensi ini. Karena malam ini kita akan menyentuh sesuatu yang tidak semua orang berani hadapi. Yaitu kebenaran tentang perubahan dalam diri. Tentang bagaimana semesta sedang menguji, memurnikan, dan membentukmu menjadi versi terbaikmu. Jadi tetap di sini, dengarkan hingga akhir. Karena mungkin inilah pesan yang kamu butuhkan. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk perjalanan hidupmu yang berikutnya. Bahagian inti pertama, ketika semesta mengguncang hidupmu, ia sedang menyadarkanmu. Ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa sunyi, tapi bukan karena dunia berhenti berputar, melainkan karena jiwamu sedang berusaha berbicara. Langit terasa jauh, waktu berjalan lambat, dan hati yang dulu penuh semangat, kini terasa berat, seolah kehilangan arah. Di titik itu, yang kamu rasakan bukan sekedar lelah, tapi juga sejenis kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan meski tubuhmu masih bergerak, ada bagian dari dirimu yang diam, menatap sesuatu yang tak terlihat, mencari arti di tengah ketidakpastian. Itulah fase ketika semesta sedang memanggilmu untuk pulang. Bukan pulang secara fisik, melainkan pulang kepada dirimu yang sejati. Ia sedang mengguncang duniamu, bukan karena membencimu, tapi karena mencintaimu dengan cara yang kadang tak bisa kamu pahami. Ia tahu bahwa kamu terlalu lama tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, sibuk memenuhi ekspektasi, mengejar validasi, hingga lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari semua itu. Kedamaian yang ada di dalam dirimu sendiri. Ketika segala sesuatu mulai terasa tidak seperti dulu, itu tandanya semesta sedang memindahkanmu ke frekuensi baru. Ia sedang menata ulang arah hidupmu, meski caranya terasa menyakitkan. Ia mengambil beberapa orang dari hidupmu, menutup jalan yang kamu kira benar, dan mengguncang kestabilan yang selama ini kamu banggakan. Bukan karena semuanya salah, tetapi karena sudah tidak sejalan lagi dengan versi dirimu yang akan datang. Semesta tidak akan membiarkanmu berdiam diri di ruang yang kecil, ketika ia tahu bahwa jiwamu pantas untuk sesuatu yang jauh lebih luas. Namun, manusia jarang melihat itu sebagai berkah. Kita menangis ketika sesuatu diambil, kita marah saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan kita merasa gagal ketika semuanya berantakan. Padahal, di balik kehancuran itu, ada rancangan besar yang sedang bekerja. Karena untuk membangun taman baru, tanah lama harus digemburkan terlebih dahulu. Dan untuk menanam benih kehidupan, sesuatu harus lebih dulu diluruhkan. Kehilangan tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Ia hanyalah fase pergantian musim, tempat di mana yang lama gugur agar yang baru bisa tumbuh. Semesta tidak akan mengambil apapun tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Namun,
Sebelum sesuatu yang baru datang, kamu harus berani menatap ruang kosong itu tanpa takut, tanpa mengisinya dengan pelarian, tanpa menutupnya dengan ilusi. Karena dalam ruang kosong itulah, Tuhan dan semesta berbicara paling jujur kepada jiwamu. Mungkin saat ini kamu merasa dunia memperlambat langkahmu. Teman-temanmu tampak lebih maju, karirmu stagnan, cinta yang kamu perjuangkan terasa tak pasti. Namun ketahuilah, keterlambatan bukan hukuman. Keterlambatan adalah perlindungan, karena ada hal-hal yang jika datang terlalu cepat, justru akan menghancurkanmu sebelum waktunya. Semesta tidak akan membiarkanmu berdiam diri di ruang yang kecil, ketika ia tahu bahwa jiwamu pantas untuk sesuatu yang jauh lebih luas. Saat kamu berada di titik terendah, jangan buru-buru menutup pintu dengan keluhan. Duduklah dalam diam, hirup napas perlahan, dan izinkan dirimu mendengar keheningan itu. Karena dalam diam yang kamu hindari, ada suara lembut yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiranmu. Suara yang berkata, tenanglah, ini bukan akhir, ini permulaan yang baru. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang berubah. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu. Perasaan damai kecil yang tumbuh di tengah luka. Perasaan lega ketika kamu berhenti berjuang melawan arah angin dan mulai mengalir bersama alurnya. Kamu mulai menyadari bahwa semesta tidak kejam, hanya tegas. Ia tidak ingin kamu setengah sadar menjalani hidupmu. Ia ingin kamu bangun, hadir, dan benar-benar hidup. Ia ingin kamu melihat siapa dirimu tanpa gelar, tanpa peran, tanpa topeng. Dan ketika kamu mulai mengenali dirimu yang sejati, kamu akan memahami bahwa semua kehilangan, semua rasa sakit, dan semua jeda yang kamu alami sekarang hanyalah alat untuk membawamu ke titik ini, titik kesadaran. Kamu tidak lagi seperti dulu, dan itu bukan hal buruk. Kamu sedang berevolusi. Kamu sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari versi lamamu. Jiwamu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru, yang lebih jernih, lebih sadar, lebih tinggi. Dan perubahan itu memang terasa asing, karena kamu belum terbiasa hidup tanpa beban masa lalu yang dulu kamu genggam begitu erat. Maka, ketika kamu merasa semuanya berantakan, jangan terburu-buru memperbaikinya. Biarkan yang harus runtuh, runtuhlah. Biarkan yang harus pergi, pergilah. Karena dari puing-puing itulah, kehidupan barumu akan lahir. Bukan dari usaha keras untuk mengulang masa lalu, tetapi dari keberanian untuk menerima masa kini dengan penuh kesadaran. Jika kamu merasa hampa, kehilangan arah, atau diselimuti kecemasan yang tak beralasan, jangan buru-buru mencari pelarian. Itu tandanya semesta sedang bekerja di dalam dirimu. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk baik-baik saja. Cukup hadir, sadari, rasakan. Biarkan semesta menyelesaikan bagiannya. Sementara kamu belajar untuk mempercayai alur kehidupan ini. Karena setiap rasa hancur, setiap kesedihan, dan setiap jeda yang kamu alami sekarang adalah bentuk cinta semesta yang paling lembut. Cara ia mengajarkanmu untuk mengenal kedamaian yang tidak bergantung pada apapun selain pada dirimu sendiri. Bagian kedua, menyelami kedalaman diri. Saat dunia tak lagi seindah yang diharapkan, ada satu fase dalam hidup yang tak semua orang mau akui. Saat dunia yang kita bangun dengan harapan ternyata runtuh oleh kenyataan yang tak terduga. Saat cinta yang kita jaga ternyata pudar. Saat usaha keras terasa sia-sia. Atau ketika orang yang dulu kita percaya perlahan menjauh. Di titik itulah banyak jiwa kehilangan arah. Bukan karena lemah, tapi karena kehilangan makna. Di zaman yang serba cepat ini, manusia diajarkan untuk selalu terlihat kuat. Menangis dianggap kelemahan, diam dianggap kalah, dan berhenti dianggap gagal. Padahal dalam diam yang paling dalam, justru ada kekuatan sejati. Kekuatan untuk mendengar bisikan Tuhan dalam hati yang sunyi. Karena sejatinya yang membuat hidup terasa hampa, bukan karena kita kehilangan sesuatu, tapi karena kita lupa siapa diri kita di balik segala peran dan topeng dunia. Ketika engkau merasa lelah, sebenarnya bukan tubuhmu yang lelah, melainkan jiwamu yang rindu untuk pulang. Ia ingin kembali pada kedamaian asalnya, pada frekuensi yang murni dan suci di dalam dirimu. Dunia telah banyak berisik, dan dalam kebisingan itulah kita kehilangan nada harmoni yang sejati. Maka berhentilah sejenak, tarik napas panjang, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku masih berjalan di jalan yang benar, atau sekadar berlari karena takut tertinggal? Jiwa yang bijaksana tahu
bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang ia hadir dari kesederhanaan, secangkir kopi hangat di pagi hari, senyum tulus dari seseorang, atau rasa syukur kecil atas napas yang masih bisa kita hirup. Namun sayangnya, banyak dari kita yang mencari kebahagiaan terlalu jauh hingga lupa bahwa yang paling suci sebenarnya sudah bersemayam di dalam diri. Kehidupan tidak pernah meminta kita untuk sempurna. Ia hanya meminta kita untuk sadar. Sadar bahwa setiap luka adalah pesan, setiap kehilangan adalah guru, dan setiap ujian adalah undangan dari semesta agar kita tumbuh dan naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Maka jangan buru-buru menolak kesedihan, karena di baliknya mungkin ada pelajaran yang sedang menunggu untuk kamu pahami. Ketika kamu merasakan hari-hari yang berat, jangan katakan, Tuhan tidak adil. Tapi katakanlah, Tuhan sedang menguatkanku. Karena tidak ada jiwa yang terpilih tanpa ujian, dan tidak ada ujian yang datang tanpa maksud untuk mengubah. Setiap air mata yang jatuh adalah bahasa semesta. Bahasa yang mengajarkan kita arti ketulusan, keikhlasan, dan pasrah yang sebenarnya. Dan disinilah letak rahasia hidup yang sering terlewat. Semakin kita berjuang untuk melawan arus hidup, semakin kita terseret olehnya. Tetapi saat kita mulai menyatu dengan arus, menerima dengan sadar, pasrah dengan bijak, maka kehidupan akan berjalan dengan harmoni. Seperti air yang tenang, namun mampu menembus batu. Dunia luar seringkali tak bisa kita kendalikan, tapi dunia dalam sepenuhnya milik kita. Mulailah dari dalam, dari pikiran yang tenang, dari hati yang ikhlas, dari doa yang jujur. Karena di sanalah semua keajaiban bermula. Jangan kejar cahaya di luar dirimu, sebab engkau sendiri adalah cahaya itu. Ketika jiwa telah menemukan keseimbangannya, maka dunia pun akan ikut menyesuaikan ritmenya. Hidup bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang mampu tetap damai di tengah badai.
Saat jiwa bangkit dan cahaya itu kembali, ada satu titik dalam perjalanan spiritual di mana semua menjadi terang. Titik di mana air mata tak lagi berarti kelemahan, melainkan penyucian. Di mana kesedihan bukan lagi beban, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Ketika kita sudah melewati rasa sakit, kehilangan, dan keheningan panjang, maka dari reruntuhan itulah lahir kekuatan baru yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah benar-benar tersadar. Bayangkan, engkau berdiri di tengah malam yang gelap, tak ada bintang, tak ada arah. Tapi perlahan dari jauh muncul cahaya kecil, redup namun nyata. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya yang selama ini terpendam di balik rasa takut, luka, dan kekhawatiran. Itulah jiwamu yang selama ini hanya menunggu engkau mengingatnya kembali. Ketika engkau memilih untuk berhenti melawan hidup dan mulai memeluknya, saat itulah jiwamu mulai bernyanyi kembali. Semesta tidak pernah menciptakan kesulitan tanpa alasan. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh engkau bisa tetap percaya. Bahkan ketika semua terlihat gelap, ia ingin tahu apakah engkau mampu berdiri dengan cinta ketika yang lain memilih untuk menyerah. Dan bila engkau masih di sini, mendengarkan dengan hati terbuka, itu berarti engkau telah melewati banyak badai tanpa menyadari bahwa engkau telah tumbuh begitu kuat. Kekuatan sejati tidak selalu berwujud otot atau kata-kata keras. Ia hadir dalam bentuk kesabaran, dalam doa yang tidak pernah berhenti, dalam langkah kecil yang tetap berjalan meski hati remuk. Jiwa yang kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi ia yang selalu bangkit meski berkali-kali tersungkur. Ia tahu setiap luka bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka pintu menuju versi terbaik dari dirinya. Dan disinilah puncak dari perjalanan ini. Saat engkau menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya dirangkai oleh Sang Pencipta agar engkau menemukan satu hal paling berharga, dirimu sendiri. Bukan versi yang diinginkan dunia, tapi versi sejati yang lahir dari kesadaran, cinta, dan pengampunan. Ketika engkau sudah sampai di titik ini, jangan lagi melihat masa lalumu dengan penyesalan. Lihatlah sebagai guru yang penuh kasih. Semua rasa sakit yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi alasanmu untuk tersenyum. Semua kegagalan yang dulu kau benci, kini menjadi batu pijakan menuju kebijaksanaan. Karena tanpa gelap, engkau tak akan pernah tahu betapa berharganya cahaya itu. Dan bila saat ini engkau masih ragu, masih merasa kecil di hadapan semesta yang luas, ingatlah, Tuhan tidak pernah salah pilih. Engkau ada di sini, di frekuensi Jiwa 77. Bukan karena kebetulan. Engkau dipanggil karena di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ada cahaya, ada kekuatan, ada potensi luar biasa yang sedang menunggu untuk kamu bangkitkan. Maka izinkan dirimu bersinar. Jangan lagi menahan cahaya itu hanya karena takut tidak diterima. Dunia tidak membutuhkan kesempurnaanmu. Ia membutuhkan ketulusanmu. Jangan lagi sembunyikan kelembutan hatimu, karena justru di sanalah letak kekuatan sejati. Dan bila suatu hari nanti kamu kembali merasa lelah, ingatlah, engkau pernah melewati ini semua dan tetap berdiri. Itu artinya kamu luar biasa. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah memilih untuk tetap mendengarkan hingga akhir. Tidak semua orang punya keberanian untuk menatap ke dalam dirinya sendiri. Tapi kamu melakukannya. Itu tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa yang berani, lembut dan penuh cahaya. Jiwa yang berada di satu frekuensi dengan kami di frekuensi Jiwa 77. Malam ini biarkan kata-kata ini menjadi pelukan untuk jiwamu. Rasakan ketenangan itu kembali. Rasakan bahwa kamu sudah cukup. Kamu sudah baik dan kamu sudah layak dicintai oleh Tuhan, oleh semesta, dan oleh dirimu sendiri. Jika kamu merasakan getaran ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Maka tersenyumlah dan bisikan dalam hati, aku siap menyambut hari esok dengan jiwa yang baru, dengan cahaya yang tak akan pernah padam. Karena sesungguhnya kamu bukan lagi hanya pendengar, tapi bagian dari keluarga kami, bagian dari mereka yang memahami bahwa hidup bukan sekedar bertahan, tapi tentang menemukan kedamaian di tengah badai. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan dan berbagi energi bersama kami. Sampai jumpa di frekuensi berikutnya, dan ingatlah, kamu adalah cahaya. Salam satu frekuensi, frekuensi Jiwa 77.